jam 13. Jam 13 kita mulai aja. Berlima, 1, 2, 3, 4. Nanti biar itu yang lain. Nanti kalau misalnya kurang, nanti saya yang mengulang lagi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini, halo Bu ini. Halo Bu ini. Ngomong dong Bu. Bu Lili, apa kabar? Mic-nya masih di mute, Bu. Ya, di sini udah kontrolnya sudah dilepas. Oke, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam diseminasi program diklat daring untuk diklat di gambar angkatan yang 11. Jadi kemarin itu angkatan yang ke-10, sekarang untuk angkatan 11 alhamdulillah ada kesempatan untuk berpartisipasi lagi, dan saya mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu penjenengan untuk mengikuti kegiatan siang hari ini yang barangkali nanti akan sedikit menyita waktu penjenengan, tapi barangkali mudah-mudahan tidak sampai sore. Jadi untuk yang saya ikuti di angkatan 11 ini, saya mempersempit materi. Kalau kemarin saya ikut yang umum, ketika penataan laboratorium itu untuk umum. Kemudian untuk yang kali ini saya mencoba mengikuti untuk yang memang sudah menjurus ke materi. Saya mengambil kelas untuk fluida, jadi saya kira tidak terlalu banyak yang perlu kita perdebatkan, tidak terlalu banyak hal yang perlu saya sampaikan, karena yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu yang saya kira biasa bagi kita, terutama yang ngajar kelas 11. Kalau yang ngajar kelas 11 saya kira sudah terbiasa untuk ngasih masalah fluida. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk lebih dari yang lain, tidak, tapi ini semata-mata karena memang amanatnya adalah demikian. Saya harus melaksanakan pengimbasan kepada rekan sejawat apa yang kami dapatkan dalam diklat, harus kami imbaskan kepada yang lain, minimal 5 orang. 5 orang rekan sejawat. Nah, kemarin yang masuk itu ada 9. Ini baru rawat 3. Tidak apa-apa, kita tunggu. Nanti di tengah perjalanan barangkali nanti masuk, tidak apa-apa. Mohon maaf, mohon izin, ini saya rekam mungkin. Jadi nanti supaya kita juga punya rekamannya untuk kami sampaikan, kami laporkan kepada penyelenggara di P4TK IPA di Bandung. Nah, untuk P4TK ini saya kira untuk beliau-beliau yang sudah senior-senior, saya kira tidak asing. Dan malah barangkali sudah lebih akrab dengan P4TK, karena mungkin sudah pernah secara luring, secara langsung melaksanakan fintech atau penataran yang lain langsung di sana. Kemudian untuk kami, penataran yang kami ikuti, saya sudah yang 2 kali saya ikuti semuanya daring. Jadi kami mengikuti dari tempat masing-masing, tidak langsung datang ke sana. Suatu saat barangkali kita bisa ikut langsung ke sana bareng-bareng dengan teman-teman. Saya sebetulnya kangen sekali untuk bisa ketemu dengan teman-teman. Halo, assalamualaikum Mas Aska. Ngaji ya. Saya sebetulnya kangen sekali dengan teman-teman untuk bisa bareng-bareng, sharing-sharing gitu.
pertemuan membahas banyak hal, tetapi sepertinya kesempatan memang belum diizinkan. Nah, mudah-mudahan pertemuan daring ini sebagai bisa sebagai pengganti untuk pertemuan yang selanjutnya. Nanti mudah-mudahan bisa diagendakan pertemuan yang berikutnya, kita bisa bertemu langsung, tentunya banyak hal yang bisa dipelajari bersama-sama. Bapak Ibu semuanya, yang pertama kami perkenankan kami untuk menyampaikan apa yang kami peroleh, apa yang kami dapatkan ketika kami mengikuti Fintech, mengikuti Diklat, meskipun daring, tapi ampun padatnya luar biasa juga, lumayan koyak-koyakan dengan yang lain juga, karena bersamaan dengan ini harus ngurusi e-raport, kemudian harus kerjakan nilai sama dengan pembimbingan semua, ini juga untuk koreksi dan seterusnya, tentunya agak koyak-koyakan, tapi alhamdulillah bisa terlaksana. Yang pertama tentang pembelajaran juga, kita sudah terbiasa, terutama Bapak Ibu, teman-teman yang mengajar di kelas 11. Yang mengajar kelas 11 tentunya tentang Wida ini salah satu materi yang harus diajarkan di semester ganjil. Nah, sebetulnya secara konseptual kita sudah memahami semua. Tentang Wida. Hanya kesulitannya adalah ketika kita mencoba memahamkan konsep fluida di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kadang-kadang kita masih kesulitan. Mengingat kemampuan anak untuk mencerna materi yang kita berikan itu lain-lain. Ada yang bisa mudah menangkap, kemudian ada pula yang agak perlu diulangi lagi, beberapa kali mengulang, ada pula yang saya kira bermacam-macam kemampuan kita. Nah, salah satu yang agak kesulitan adalah ketika kita menyampaikan satu konsep. Sebagai contoh, saya ambil misalnya dalam konsep fluida statis, kita menyampaikan konsep hukum Archimedes. Dalam buku pegangan siswa, hukum Archimedes yang selalu dicontohkan itu satu, kapal, baik kapal selam maupun kapal permukaan. Yang kedua, balon udara. Yang ketiga, jembatan ponton. Nah, ini sebetulnya ada indikasi bahwa pemahaman siswa ini masih terlalu abstrak. Begitu juga ketika kita tentang hukum Pascal. Tentang hukum Pascal ini juga kadang-kadang terlalu abstrak dalam memahami materi. Sehingga karena hal ini siswa menjadi agak-agak blank begitulah. Agak blank dengan apa sebetulnya yang sedang dipelajari. Nah, yang paling penting kita tekankan bahwa kita sebetulnya bisa membuat pemahaman siswa itu lebih mudah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita membuat model atau kita membuat peraga, kita memberikan peraga yang setidak-tidaknya prinsip kerjanya sama persis. Dan contohkan begini, misalnya, ini nanti untuk kasus-kasus, saya kira ini untuk saya ke fluida statis ke penerapan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebetulnya melihat hanya kadang-kadang kurang menyadari, saya sendiri kadang-kadang tidak sadar bahwa sebetulnya
ada peralatan-peralatan yang itu mengaplikasikan konsep hujan. Sebagai contoh ini yang pertama. Saya baru sadar bahwa di tabung LPG ada alat ukur, itulah manometer. Saya agak-agak baru sadar. Ternyata inilah manometer. Kemudian selain di tabung LPG juga kalau di rumah sakit, kemudian di tempat-tempat penjualan ikan, itu ada tabung oksigen, ternyata ada manometernya juga. Nah, saya juga hilaf menunjukkan bahwa ini loh manometer. Saya juga hilaf menunjukkan pada siswa. Barangkali kalau siswa ditunjukkan, ini agak lebih mudah dipahami. Kemudian ketika kita membuka motor, itu juga ternyata ada manometernya. Belakangan saya sadar bahwa inilah manometer. Jadi besok bisa kita tunjukkan, ini contoh manometer yang bisa kita lihat sehari-hari. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kemudian berikutnya, dalam konsep tekanan hidrostatis, dalam kita mempelajari tekanan hidrostatis, kita memang sengaja seringnya memberi contoh bahwa tekanan hidrostatis itu diaplikasikan pada bendungan, di mana badan bendungannya selalu dibuat mirip seperti piramida, tebal di bagian bawah. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk apa? Kita bisa menjelaskan terbiasa secara matematis bisa kita jelaskan. Tetapi ketika kita ditanya, Pak, kalau akuarium itu dari atas ke bawah lurus, bukankah tekanan hidrostatisnya juga sama, semakin ke bawah semakin kecil? Kenapa tidak jebol? Kenapa tidak pecah dan sebagainya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang cukup menggelitik dan agak membuat terkejut. Nah, ini yang perlu kita antisipasi untuk beberapa siswa yang paham betul dengan oh maaf, bentar lagi kayaknya saya terlimpah. Yang paham betul dengan konsep, menangkap betul dengan konsep, ini akan bertanya-tanya. Kita harus betul-betul bisa mengantisipasi. Kenapa akuarium kok tidak jebol padahal sama-sama dari atas ke bawah ukurannya sama? Nah, ini kasus-kasus yang di sekitar kita yang kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Kemudian yang berikutnya untuk sebagai contoh dalam hukum Pascal, kita selalu mencontohkan pakai dongkrak hidrolik, kemudian pengangkat mobil di cucian mobil, itu yang selalu kita contohkan. Kemudian penjelasannya kita jelaskan secara matematis menggunakan bagan, menggunakan gambar-gambar jelas. Tetapi saya kira, nah ini yang penting, kita bisa memberikan gambaran secara sederhana. Misalnya, seandainya di lab kita terdapat alat sederhana seperti ini adalah. Ini bisa kita buat, ini bisa kita gunakan untuk lebih menjelaskan kepada siswa, kepada peserta didik kita, untuk bisa memahami lebih baik, menangkap penjelasan kita lebih daripada tanpa menggunakan model. Ini model-model sederhana yang bisa kita buat. Ini pakai suntikan printer, kemudian dihubungkan dengan selang, kemudian di dalamnya cukup diisi oli atau minyak. Pakai oli atau minyak, ini sama saja. Kita bisa cobakan di salah satu sisinya kita tekan apa yang terjadi di sebelahnya. Misalnya di sebelah kiri kita tekan apa yang terjadi di sebelah kanan, naik atau tidak, kemudian kenaikannya berapa. Nah, lebih ekstrim lagi, untuk model pengangkat mobil kita juga bisa membuat model sebetulnya. Misalnya seperti ini.
Ini menggunakan pipa beling yang diisi minyak, kemudian seolah-olah ini adalah pengangkat, seolah-olah ini adalah pengangkat. Kita bisa mengadakan model-model seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah, ini ekskavator. Kemarin saya belum pernah memberitahukan kepada siswa bahwa ekskavator itu juga ada hukum Pascal yang bekerja di sini. Ternyata ada juga dia bekerja. Di mana? Di sini, di daerah lengan-lengan ini. Ternyata ini juga aplikasi dari Pascal. Kita juga sebetulnya kalau misalnya menunjukkan, kita bisa tunjukkan kira-kira seperti ini. Ditarik, kemudian ditarik, ditekan. Nanti mudah-mudahan kita bisa secara sederhana hal ini bisa. Nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk yang berikutnya di fluidas tadi itu kita biasa kalau mencontohkan aplikasi hukum Archimedes ini biasa menggunakan jembatan ponton. Biasa menggunakan jembatan ponton. Nah, jembatan ponton itu sebetulnya apa? Jembatan ponton itu kita tahu persis lah. Jembatan yang landasannya disangga atau ditempatkan di atas tabung udara yang terapung. Syaratnya tentunya tabungnya tidak boleh bocor, tidak boleh kemasukan air. Semakin banyak kotaknya atau tungkangnya, maka gaya angkatnya akan semakin besar. Persis bagaimana hukum Archimedes. Persis bagaimana disebutkan dalam hukum Archimedes. Sebagai contoh, ini jembatan ponton yang bisa kita contohkan. Atau yang lebih sederhana. Belum dikasih ya. Yang lebih sederhana. Menggunakan drain yang dijajar-jajar banyak. Ini saya kira siswa bisa lebih memahami hal ini. Terlebih-lebih seandainya kita bisa membuat model. Bisa membuat model bagaimana prinsip gaya ini bekerja. Kemudian yang berikutnya, untuk yang paling sering dicontohkan dalam hukum Archimedes adalah aplikasinya pada kapal selam. Aplikasi pada kapal selam ini cukup rumit dipahami oleh siswa. Siswa tahu bisa menyebutkan salah satu contoh aplikasi hukum Archimedes adalah di kapal selam. Itu sebetulnya bisa. Tetapi mereka ternyata agak sulit memahami prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya agak sulit dipahami. Bagaimana kapal bisa menyelam, bagaimana kapal bisa terapung. Penjelasannya sebetulnya mudah. Ketika menyelam, air dimasukkan dalam kapal. Nah, disinilah siswa akan blank, kehilangan bayangan. Nah, di sini pula kita bisa tolong menggunakan alat-alat peraga yang bisa kita buat sendiri secara sederhana. Kemarin saya membuat peraga untuk model kapal selamnya itu menggunakan botol aqua. Bentar, Pak, saya cari kayunya. Gunakan botol aqua yang sudah kita rangkai, aqua, balon, fotonya kayaknya ada di laptop satunya, tapi nanti modelnya bisa kita lihat, bisa dilihat di YouTube saya. Sudah saya share di YouTube sebagai tugas untuk model.
Yo karo gawe PC. Baik, coba kita Ngapunten. kembali ke fenomena yang muncul dalam Oke. penelitian. Kita kembali ke fenomena yang muncul. Saya ambil gambar satu gambar. Satu gambar. Ini yang pertama. Yang pertama. Kita kembalikan lagi. Nah, kita balik. Ini kayaknya sudah ada Bu Wayati apa gitu? Ampun, Kak. Oh, Enggak, dia itu Ampun. dulu nilai rapotnya sudah 87. Nilainya 87. Itu 87 nilainya. Rapot dulu. Jadi kok berapa itu waktu ya rekaman. nah, balik lagi. Tapi enggak ada nilai satu sama. Ya, saya berat. Dulu. Berarti nilai 21 bagus sampai nilai 21. Nah, ini. Nek dua Kak, anu Coba kita lihat. Ini dalam fenomena fluida dinamis. Dalam fenomena fluida dinamis. Ini ada dua model aliran. Sama-sama mengalir, sama-sama di ruang terbuka. Kira-kira kita bisa melemparkan kepada siswa apa yang membedakan antara keduanya. Apa yang membedakan antara dua gambar ini? Yang pertama adalah air terjun dari bendungan. Yang kedua adalah air terjun alami. Kira-kira apa yang membedakan? Ini yang bisa kita sampaikan kepada siswa, bisa kita lemparkan sebagai bahan pembuka bagi mereka untuk memahami konsep yang selanjutnya. Kira-kira seandainya saya sebagai siswa kok ditanya oleh Bu Lili sebagai guru saya, tolong dicarikan perbedaan dari gambar ini apa yang membuat mereka berbeda. Sama-sama air terjun, sama-sama ada aliran airnya, apa yang beda? Tentunya ada beberapa komponen yang berbeda di sini. Yang pertama, tentunya kita lihat. Yang pertama tentu ketinggian pastinya berbeda. Karena ketinggian berbeda, akhirnya ada enggak efek kepada konsep yang akan kita pelajari karena perbedaan ketinggian? Oh, ternyata ada. Kenapa? Itu menjadi besaran penentu juga, menjadi variabel penentu. Pada akhirnya di mana? Debit juga berbeda. Nah, di sini kita bisa memacu siswa untuk memahami apa itu debit. Kadang-kadang kita bisa mencomot dalam kasus sehari-hari. Nah, kemudian ada kasus pula ketika siswa sudah memahami, sudah kita ajarkan debit, ada kasus pula yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Kita sering sekali menemukan bahwa setiap rumah itu pasti punya jaringan pompa air. Setiap rumah punya jaringan pompa air. Yang paling penting dari jaringan pompa air itu adalah hubungan antar pipa. Ada beberapa rumah atau beberapa bangunan yang memiliki tandon penampung air yang ada di atas. Ini juga banyak kasus. Bagaimana air bisa naik? Oh, ternyata itulah aplikasi dari persamaan Bernoulli. Kemudian bagaimana ketika keran kita buka, pancaran airnya bagaimana kita bisa menghitung debit di situ. Ini bisa kita sajikan sebagai bahan atau sebagai model dari apa yang kita ajarkan pada siswa. Kemudian yang berikutnya ada kasus lagi. Nah, ini makin agak menjadi perdebatan.
Jadi kami punya masalah begini, tertulis di kasus kedua. Tertulis di kasus kedua. Ini masalah ini sudah saya share di grup FGMB sepertinya kalau nggak salah. Tapi setelah saya share, itu ternyata di grup kami, di grup diklat kami, itu ada perdebatan tentang kasus ini. Jadi ceritanya kasus ini menceritakan kita sedang mempelajari persamaan kontinuitas. Nah, ketika mempelajari persamaan kontinuitas, ini bisa enggak diaplikasikan pada kran di rumah. Ada dua kran dari satu tandon yang sama. Jadi ada sumber aliran yang sama, satu. Kita kasih dua kran dengan ketinggian yang sama persis. Kemudian satu kran dibuka penuh, yang satu kran dibuka separuh. Dalam waktu yang sama, kalau kita merujuk pada persamaan kontinuitas, seharusnya kedua kran itu akan mendapatkan debit yang sama. Kenapa? Persamaan kontinuitas mengatakan bahwa jika lubangnya lebih besar, maka tekanannya kecil atau besar, gitu. Kecepatannya kecil atau besar, gitu. Di persamaan kontinuitas dan yang intinya ketika lubangnya besar dan kecil, untuk waktu yang sama akan mendapatkan volume fluida yang sama. Itu secara konsep seperti itu. Tetapi agak menggelitik ketika di lapangan ternyata tersaji bahwa jika kran dibuka dengan bukaan yang berbeda, yang satu separuh, yang satu dibuka penuh, ternyata akan mendapatkan volume air yang berbeda. Ini kenapa? Padahal persamaan kontinuitas tidak mengatakan seperti itu harusnya. Ini kasus yang cukup membuat perdebatan juga. Ini bisa dijelaskan atau tidak menggunakan persamaan kontinuitas. Oh, ternyata berbeda konsep persamaan kontinuitas dengan kasus yang dialami ini. Nah, ternyata kita bisa menghubungkan dengan yang lain. Bahwa dalam fisika itu banyak sekali besaran, kemudian persamaan, kemudian tetapan-tetapan yang sifatnya itu asumsi. Kalau diasumsikan alirannya adalah laminar, itu mungkin bisa. Tetapi kalau alirannya turbulen, banyak sekali variabel yang harus diperhitungkan. Nah, ini apa hubungannya antara tidak samanya air yang kita dapatkan dari bukaan yang tidak sama itu dengan konsep-konsep yang kita pelajari. Ini barangkali nanti teman-teman bisa sedikit menjadikan ini bahan diskusi untuk siswa. Ini kasus kedua. Kemudian ada lagi yang bisa kita sajikan pada siswa. Dalam tandon air ini jika outlet pipa yang keluar ini jadi pipa masuk dan pipa keluar. Jika pipa keluar diameternya diperbesar, apa yang terjadi? Ini saya kira bisa dijadikan bahan diskusi bagi siswa. Siswa bisa membayangkan, bisa menghubungkan dengan konsep-konsep yang mereka pelajari. Saya kira kita bisa mengambil ini untuk bahan diskusi. Kemudian ada lagi kasus keempat. Pada kasus keempat, ini ada semprotan obat nyamuk. Ini semprotan obat nyamuk. Semprotan obat nyamuk itu hembusan udara dari tabungnya, kemudian untuk menghembuskan cairan dari
penampung yang ada di bawah. Ini juga kalau menurut konsep dalam buku pegangan siswa, ini adalah aplikasi dari konsep-konsep umum. Nah, kasus yang terjadi, jika diameter pompanya, saluran keluar udaranya diperbesar, apa yang terjadi? Kemudian jika lubang pada tutup wadahnya itu ditutup rapat, apa yang terjadi? Ini bisa dijadikan model juga untuk merangsang mereka bisa mendiskusikan. Saya kira ini kasus-kasus agak menarik karena saya sendiri juga belum pernah mendiskusikan hal ini. Diskusi yang agak seru terjadi ketika kemarin kami dengan teman-teman sesama peserta fintech terjadi diskusi yang cukup seru juga. Nah, kemudian yang berikutnya pada perjalanan perahu layar ini saya agak sulit menganalisis karena kita hidup di daerah gunung sehingga tidak pernah melihat bagaimana perahu layar bekerja. Secara konsep kita pernah mempelajari, tetapi secara faktual kita belum pernah melihat. Saya sendiri belum pernah melihat. Ya maklum karena barangkali memang otak juga. Kalau dalam Wida di Wonosobo itu memberikan contoh kapal layar, ini akan sama nilainya dengan saya ngajar di Papua memberikan contoh menggunakan rel kereta api sebagai pemuaian. Saya pastikan mereka bingung karena rel kereta apinya mereka nggak pernah lihat. Kereta api kayak apa nggak pernah lihat. Kemudian saya juga seringkali kebingungan ketika ditanya sambungan jembatan itu apanya yang memuai kok diberi celah, saya kesulitan menjelaskan. Karena memang secara kasat mata tidak bisa dilihat. Pemuaiannya itu tidak bisa dilihat. Jadi tidak ada pemuaian yang langsung terlihat itu tidak. Celah kaca jendela juga tidak terlihat. Dan dilalai siswa juga belum pernah menangani cuaca panas kemudian kaca pecah sendiri karena memuai. Kata-kata belum pernah melihat. Jadi kesulitan. Ini nilainya sama dengan ketika saya diberi contoh kapal layar. Saya orang Wonosobo, jauh dari laut, tidak pernah melihat kapal layar, ya bingung sama saja. Nah ini, tapi barangkali teman-teman punya konsep, kemudian punya dasar-dasar yang bisa diberikan kepada siswa untuk memancing mereka berdiskusi tentang hal ini. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan, bisa kita berikan kepada siswa sebagai bahan diskusi mereka. Ini fenomena-fenomena yang sebetulnya kita temui sehari-hari. Nah, kemudian ada lagi fenomena dalam Wida. Ini saya juga nggak pernah memperhatikan kalau seperti ini. Saya hanya memperhatikan kalau saya melihat pesawat di bandara. Saya belum pernah melihat ada pesawat intil-intilan depan belakang mendarat bareng itu belum. Kenapa rupanya? Disinilah konsep aliran turbulen bekerja. Ini foto yang saya tayangkan. Ini adalah efek dari aliran turbulen yang mengenai awan. Efek dari hembusan gas dari mesin pesawat yang mengenai awan. Ternyata memang menimbulkan aliran turbulen. Sehingga akan berbahaya jika ada pesawat persis di belakangnya. Disinilah kita bisa memahamkan kepada siswa mengapa tidak ada pesawat turun intil-intilan begitu nggak ada. Sekalipun ya kita memberi sedikit pengalaman. Kemudian yang berikutnya ini akan lebih mudah dipahami siswa dari jurusan penerbangan.
STM penerbangan. Sayap pesawat dibuat melengkung. Kenapa demikian? Padahal dulu-dulunya enggak. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu fluida, ini menunjukkan bahwa sayap pesawat ketika melaju, yang sayapnya itu lurus menimbulkan aliran turbulen yang besar pada ujung sayap di sini. Ini menghambat sehingga akan terjadi pemborosan bahan bakar. Nah, dengan sayap ditekuk, ternyata bisa memecah aliran turbulen. Itulah kenapa kalau kita lihat pesawat-pesawat yang model-model zaman sekarang, pesawatnya kecil, tapi bisa menempuh jarak yang jauh. Karena bisa semakin lama aliran udaranya bisa dipecah. Tidak terjadi aliran turbulen atau minimal bisa diminimalkan. Ada dua model, ada yang modelnya hanya ditekuk saja seperti ini, ada yang menggunakan semacam sayap tambahan. Ini fungsinya sama, untuk memecah aliran turbulen yang terjadi ketika pesawat itu. Nah, kemudian lagi kita sering memberikan contoh pada siswa, gampang kita temui aplikasi dari persamaan kontinuitas. Ketika kita menyiram tanaman, mungkin teman-teman seringnya memberi contoh itu. Ketika kita menyiram tanaman, kemudian kita perlu tempat agak jauh, apa yang kita lakukan? Kita melakukan dengan menutup bagian dari ujung aliran, sehingga lubangnya kecil, pancarannya bisa jauh. Itulah persamaan kontinuitas. Itu kita sering memberikan contoh-contoh seperti itu. Nah, ini saya ada sedikit model yang barangkali bisa kita berikan kepada siswa sebagai kita rekomendasikan untuk mereka bisa melihat. Di YouTube banyak. Cuman kalau mohon maaf kalau di sekolah kami memang agak ada kendala karena siswa dilarang membawa HP. Kalau di sekolah lain saya kira untuk mencari bahan-bahan di YouTube, mencari bahan di internet saya kira tidak ada kendala. Tapi kalau di sekolah kami cukup terkendala. Makanya kami agak minim untuk memberikan tugas-tugas yang terkait dengan internet. Tidak banyak sekolah yang lain. Ternyata di lab fisika, hair dryer fungsinya tidak hanya untuk mengeringkan rambut yang basah. Ternyata bisa jadi model kita menjelaskan yang lain. Nah, barangkali kita kemarin tidak kepikiran lab fisika belanja hair dryer. Nah, barangkali besok untuk memudahkan penjelasan bisa belanja hair dryer. Tayangannya kelihatan gitu, semuanya gitu. Nah, lalu ini juga bisa digunakan sebagai bahan diskusi bagi siswa, untuk mendiskusikan konsep yang kita ajarkan. Nah, ini saya kira bisa kita modifikasi nanti seandainya kita di lab melaksanakan ini, bisa dimodifikasi, kita berusaha menggunakan gas yang diberi pewarna barangkali bisa, sehingga pola alirannya bisa dilihat.
Kemudian akan baik sekali untuk model kepada siswa jika ada teman-teman yang labnya memiliki model aliran air sungai. Saya kira bisa untuk tambahan referensi. Itu untuk materi pokoknya, Luida. Saya tidak menjelaskan masalah persamaan, tidak menjelaskan yang lain, karena saya kira sudah dipahami semua. Yang inti di sini intinya adalah ternyata di lapangan dalam kita menyampaikan materi sering terkendala pada sulitnya siswa memahami secara real. Konsep yang kita ajarkan. Dan itu bisa kita atasi menggunakan model-model sederhana, model-model yang bisa kita ambil di alam sekitar kita, bisa kita buat secara sederhana pula. Dan ini kalau misalnya menjadi tugas proyek bagi siswa, ini saya kira bisa. Bagaimana mereka membuat benda-benda yang bisa kita jadikan model yang mengaplikasikan prinsip-prinsip fluida yang kita ajarkan. Ini beberapa hal sedikit sekali yang bisa kami sampaikan karena memang lebih banyak materinya kita sudah sering sehari-hari mengajarkan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana ketika kita mengajarkan itu kita harus diawali dengan perencanaan, diawali dengan perangkat pembelajaran yang mencerminkan langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, ini kaitannya adalah dengan pembuatan perangkatnya Bapak Ibu. Untuk pembuatan perangkat, saya kira ini ada Bu Lili, ada yang lain yang betul-betul ada Bu Nur juga, Bu Nikmah yang menurut saya agak nguyai segoro ini kalau membahas ini. Karena beliau pastinya jauh lebih senior, bisa menyampaikan lebih detail justru daripada saya. Tapi baiklah kita coba melihat sedikit saja. Jadi intinya bahwa rancangan pembelajaran yang kita buat nanti harus mencerminkan langkah-langkah apa yang akan kita sampaikan, termasuk permodelan-permodelan, kemudian penugasan-penugasan, diskusi, dan yang lain bisa kita tuliskan terlebih dahulu, kita rencanakan di RPP kita. Dan RPP kita yang sekarang itu harus, kalau tidak salah, harus dicantumkan konsep-konsep kecakapan hidup di abad 21 ya dulu ya, seperti itu. Saya malah sebetulnya bukan tidak paham, tapi masih perlu banyak belajar lagi masalah ini, masalah pembuatan ini. Itu untuk perangkat pembelajarannya. Kemudian yang kedua, dukungan yang kedua adalah lembar kerja untuk peserta didik, LKPD. LKPD-nya dibuat sedekat mungkin mengaplikasikan 4C. Jadi bahan diskusi, kemudian akan lebih baik lagi kalau materinya diambil dari hal-hal yang paling dekat sehingga siswa tidak terlalu jauh membayangkan. Sebagaimana yang saya tadi contohkan, kalau kita yang ada di Wonosobo membahas tentang kapal layar, itu saya kira tentang konseptual saja. Apa bedanya kalau layar tiangnya 1 dan tiangnya 2? Kita yang di sini akan kesulitan, kecuali kalau konsepnya memang betul-betul sudah matang. Nah, barangkali lain kalau sekolah-sekolah yang ada di daerah pesisir. Barangkali karena mereka sudah sering melihat perahu layar,
sehingga efeknya jika layar 1 dan layar 2 seperti apa, mereka sudah paham betul, sudah melihat. Tapi untuk yang SMA di gunung seperti Wonosobo, saya kira agak sulit. Saya tadi mengatakan ini sama halnya ketika kita mengajar suhu dan kalor tentang pemuaian, kita ngajarnya di daerah yang tidak ada kereta api, kok yang memberi contohnya adalah pemuaian pada rel kereta api. Lalu relnya saja nggak pernah lihat, saya kira itu kesulitan. Yang lebih baik ambillah yang dekat-dekat saja dengan kita. Ketika ibunya goreng kupat di dapur, goreng kerupuk, kita bisa membandingkan awalnya sebelum digoreng ukurannya kecil, kemudian pemuaiannya bisa kita lihat. Syarat pemuaiannya terpenuhi, tidak terpenuhi. Kenapa? Karena ada perubahan suhu. Dipanaskan dulu baru bisa memuai. Nah ini saya kira lebih. Saya kira di lingkungan kita banyak sekali konsep-konsep tentang kuliah seperti itu. Nah ini tentang RPP, saya tidak akan terlalu jauh. Saya justru akan lebih ke ini, mengulangi lagi dulu ketika kita pertemuan pertama di materi yang lain dulu yang diseminasi yang dulu. Kemarin saya melihat ada daerah-daerah yang memang banyak sekali yang ikut. Diklat ini banyak sekali yang ikut. Saya melihat sayang sekali kalau ini dilewatkan. Karena yang pertama, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain tentang konsep-konsep yang kadang-kadang di luar bayangan kita. Dekat sekali, tapi kadang-kadang tidak terpikirkan. Itu menunjukkan bahwa akan ketemu di diskusi. Kemudian yang kedua, tentunya karena diklat ini sifatnya adalah daring, sama sekali tidak begitu menyita waktu kita. Kita bisa mengatur kapanpun, dimanapun kita bisa mengikuti. Soalnya penugasan memang yang paling banyak itu penugasan, Jadi tidak ke pertemuannya lebih banyak ke penugasan. Nah penugasan itulah yang harus kita kerjakan, harus kita diskusikan dengan teman-teman sama peserta. Nah hal ini saya kira sayang sekali jika dilewatkan. Jadi saya monggo teman-teman bisa mengikuti di gelombang-gelombang berikutnya, di angkatan berikutnya bisa mengikuti. Kami akan berusaha untuk memberi informasi-informasi jika memang angkatan berikutnya sudah, terutama teman-teman yang belum pernah mengikuti. Saya yakin di antara teman-teman di MGMP Fisika Wonosobo ada yang pernah mengikuti juga barangkali, karena ini sudah angkatan ke-11. Itu angkatan 1 sampai angkatan ke-9, itu saya yakin 1-2 barangkali ada lah yang mengikuti. Bu Lili sudah pernah mengikuti dari itu, atau Gunur barangkali sudah mengikuti. Ini saya kira sayang sekali karena banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, di Didamba ini tersedia kelas untuk semua tingkat sekolah. Ada yang untuk SD guru kelas, kemudian ada yang untuk SMP, ini IPA terpadu. Nah, kalau untuk tingkat SMA ini sudah per mapel, fisika, kimia, biologi. Itu sudah dipilih. Kemudian ada pula untuk mapel adaptif fisika dan kimia untuk SMK. Itu juga tersedia. Kemudian ada yang umum. Yang umum itu bisa diikuti siapapun bergabung dalam satu kelas. Bisa SMP dan SD juga ikut bergabung. Jadi kita banyak pilihan kelas begitu yang itu sama-sama bisa saya kira teman-teman kalau dipilih. Nah ini bisa dicatat, bisa membuat di screenshot misalnya ini diperlukan. Pendaftarnya kita bergabung ke link ini dulu ke teman IPA, kemudian setelah tergabung di teman IPA, jika program Didamba sudah dibuka untuk satu angkatan,
maka kita akan terhubung di link di gambar. Nah, tinggal kita pilih kelas, nanti tunggu pengumuman kita masuk atau tidak. Sebetulnya simpel saja. Nah, yang berikutnya tentu kuncinya, terutama untuk teman-teman yang mohon maaf, teman-teman yang ASN, yang PNS. Teman-teman yang PNS, saya kira sertifikat yang didapatkan ini sangat bisa digunakan. Kita dihargai 36 jam tingkat nasional. Durasi pelatihannya adalah 12 hari. 12 hari efektif. 12 hari efektif. Per hari kita wajib mengakses jumlahnya 3 jam. Tapi itu bisa diatur sendiri. Misalnya hari ini kita tidak mengakses, kemudian nanti malam kita mengakses jam berapapun bisa. Kita tinggal mengambil tugas, menyelesaikan tugas, kemudian kita aktorkan. Nah, kemudian teman-teman nanti jika sudah masuk ini, setelah selesai pelatihan, diwajibkan untuk mengimbaskan apa yang dilakukan kepada rekan sejawat. Sampai hari ini masih diberi batas minimal 5 orang. 5 orang rekan sejawat yang menerima perimbasan dari kita. Ini yang sampai hari ini masih menjadi syarat. Saya belum tahu kalau misalnya yang besok itu ada perubahan, tapi pengalaman saya kira belum berubah. Bisa daring, bisa luring diseminasinya, tinggal nanti kita laporkan. Nah, diseminasi ini sebagai syarat untuk kita dikeluarkan sertifikat. Nah, saya kira untuk teman-teman yang PNS sangat-sangat paham sekali. Oh, kalau 36 jam artinya sejauh mana, saya malah kurang paham. Di samping memang kita harus belajar terus, kita tidak boleh berhenti belajar dengan apapun, dimanapun, kapanpun, dengan media apapun. Nah, ini salah satu ajang untuk kita menambah kompetensi kita, meningkatkan kompetensi kita. Nah, ini kelasnya seperti ini. Ini kelasnya untuk SD, untuk SMP, kemudian untuk SMA ini sudah bermakna. Kemudian ada kelas multimedia. Kelas multimedia itu kita diajari untuk membuat media-media pembelajaran. Tentunya kemudian yang kedua, yang berikutnya ada kelas umum. Nah, di kelas umum ini ada penataan web, kemudian bahkan ada reproduksi, kemudian bahkan ada coba saya buka. Ini yang untuk media, untuk kelas media, kelas yang dibuka untuk media, ada website animation, Stellarium ini Pak Joko yang dulu. Kemudian untuk kelas yang umum, dan desain, kita mendesain data, kemudian kesehatan reproduksi. Ini bisa diikuti siapapun dari tingkat manapun. SD, SMP, SMA, SMK, NA, dan yang sederajat bisa mengikuti. Tapi kalau yang sudah bertingkat, SD, SMP, SMK, ya kalau untuk SD, kita sebagai guru SMA tidak bisa masuk. Ini tentang gambar, itu yang mudah-mudahan ke depan teman-teman di Kabupaten Wonosobo bisa lebih banyak mengikuti. Nah, kemarin saya lihat pengumumannya Wonosobo betul-betul tidak ada mengikuti, kok cuma saya ya. Saya sekali rasanya saya ingin mengajak teman-teman bisa akses, bisa mengikuti program ini bersama-sama. Nanti sebagai bahan kita bisa kumpul, bisa lama sekali nggak kumpul, kita bisa kumpul untuk membahas hal-hal di antaranya barangkali ada hal menarik yang kita temukan ketika di kelas, bisa kita diskusikan dengan teman sejawat di MPM. Nah, ini yang saya sampaikan. Saya kira jangkau sekali, mohon maaf. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, sepanjang saya bisa menjawab.
insya Allah akan kami jawab. Jika kami belum bisa menjawab, kami akan meneruskan kepada teman-teman yang bisa menjawab. Oke, bentar. Untuk hari ini saya akan share absennya dulu. Mohon untuk mengisi. Saya akan mengirim 2 kali absen. Yang pertama adalah absen kehadiran untuk apa? Untuk absen kehadirannya akan saya kirim di grup, ya. Saya kirim di grup untuk absen kehadiran. Monggo diisikan. Kemudian satu lagi, saya akan mengirim link yang kita gunakan untuk mengajukan surat keterangan. Link yang kita gunakan untuk surat keterangan. Nah, Bapak Ibu mohon kameranya dihidupkan, atau jenengan sekarang menghidupkan kamera, kemudian screenshot masing-masing. Nanti screenshot ini dikirim ke formulir yang akan digunakan untuk mengajukan surat keterangan. Monggo di screenshot yang belum, kameranya dibuka. Gunur, halo Gunur. Bu Lili sudah screenshot, Bu Lili? Sudah screenshot belum? Bu Rayati sudah screenshot? Oke, Bu Nikmat screenshot, Bu Nikmat. Nah, kemudian saya akan nge-share link yang digunakan untuk pengajuan surat keterangan. Nah, baik, linknya sudah saya kirim. Tolong sebelum ngirim di wawasumin, karena itu hanya 1 kali pengajuan. Jadi penulisan nama, gelar, jangan sampai salah. Kemudian jangan lupa disiapkan screenshot keikutsertaan di kegiatan ini. Foto, screenshotnya nanti dikirim. Monggo yang belum screenshot, silakan. Bu Rini, halo. Bu Rini, halo Bu. Kameranya dibuka dan Bu. Silakan di screenshot, kemudian dikirimkan ke link yang sudah saya sampaikan di grup. Sampun Bu Lili? Benar? Ya, itu yang kami sampaikan siang hari ini. Harapan kami nanti teman-teman bisa ikut untuk mengakses diklat tersebut secara daring. Nanti kami bantu untuk informasi pembukaan tiap angkatan. Biasanya berkisar antara 1 atau 2 bulan kemudian setelah angkatan terakhir. Barangkali mungkin pertengahan Januari atau pertengahan Februari, tapi pendaftarannya ini biasanya hanya 2 hari. 2 hari langsung tutup, langsung pengumuman, langsung esoknya dilaksanakan juga.
biasanya seperti itu. Jadi nanti kalau ada informasi secepatnya akan disampaikan. Harapan kami teman-teman di RGD Fisika Kabupaten Wonosobo lebih banyak yang bisa mengakses. Eman-eman kalau misalnya tidak diikuti. Dan kali, mekaten barangkali ada yang mau disampaikan, monggo waktu dan tempat kami lakukan secukupnya. Bu Nur, Bu Hayati, Bu Nur Hikmah. Oh, Bu Nur ini ada dua ya, Bu Nur Hasanah sama Bu Nur Hikmah. Bu Rini, halo Bu Rini, assalamualaikum Bu Rini. Halo, halo Bu. Bu Rini, halo. Ini Bu Nur kangen loh Bu. Monggo dikirimkan daftar hadirnya, kemudian untuk pengambilan surat keterangannya. Ini diklik linknya, yang suket desiminasi, ini diklik, kemudian diisikan, dilampiri dengan screenshot fotonya. Oke, demikian kalau tidak ada hal yang disampaikan, secara resmi kita akhiri sampai di sini. Nanti belum akan saya tutup, nanti sambil menunggu penjenengan sudah bisa mengakses surat keterangannya atau belum, kami tunggu. Tapi untuk pertemuannya kita tutup secara resmi, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum saya tutup, nanti untuk barangkali ada yang mau disampaikan, dan juga lewat grup masih saya buka, saya tunggu. Barangkali nanti ada yang mohon absen yang pertama ini diisikan. Absen yang pertama diisikan, kemudian yang kedua ini digunakan untuk jenengan mengajukan surat keterangan. Bu Yarno sudah muncul Bu? Benar sudah belum benar? Surat keterangannya ada belum benar? Pak Fat diklaten apa Pak Fat? Dalam? Diklaten apa Pak Fat? Kelasnya? Ya. Kelasnya pembelajaran WIDA Bu. Ya, pembelajaran WIDA untuk fisika. Ya, pembelajaran WIDA untuk fisika. Ya. Pembelajaran WIDA untuk fisika. Tanggalnya sekarang ya? Tanggalnya sekarang. Tanggal sekarang. Desember. Kemudian tempatnya diisi Zoom meeting. Untuk tempat kemudian nama pesertanya saya tulis di grup. Muhammad Fatur Rahman. Oke. Ini juga kemarin kayaknya ada. Kelas diklaten apa Pak Fatur? Kelas diklatnya pembelajaran WIDA untuk fisika. Itu ada di hari keberapa ya? Duduk beneran apa cuma duduk aja? Ada di baris tengah-tengah ini. Ada di baris tengah-tengah ini. Pembelajaran WIDA untuk fisika SMA. Kemudian tempatnya diisi Zoom meeting aja. Itu mau nanya, temannya itu kan temukan powerbank sama penulisan nama powerbank sama yang ngecas itu
punya ayah. Penulisan nama jangan salah, gitu. Dicek betul-betul. Hah? Ya. Nama Tempatnya di mana Pak Fatur? Tempat diisi Zoom meeting saja. Kenapa? Tempat Diisi Zoom meeting. Zoom meeting. Ya. Kalau sudah diisi Zoom meeting berarti dari tempat masing-masing. Kemudian dokumentasi foto yang tadi screenshot itu di-add-kan di kolom yang tersedia. Kemudian kalau sudah diklik setuju, langsung submit. Nanti kalau sudah disubmit, nanti diklik ulang lagi. Ada yang sudah selesai? Sebelum submit, dicek dulu penulisan nama dan gelar, Bu. Hari ini tanggal 6. Sudah? Kalau sudah terkirim, Sudah, Pak. sudah diunduh semua? Sudah diunduh semua belum, nggih?
Bu Rayati, udah? Bu Nur, udah belum, Bu Nur? Nanti coba saya masuk, tak cari. Bu Rayati, udah dapat, Bu? Bules, halo. Bu Nikma. Bules, kameranya dihidupin, Bu. Nah, yuk silahkan selfie. Di screenshot. Kemudian diisikan di daftar hadir. Di screenshot, Bules. Sudah di screenshot, Bu. Ini yang sudah kirim.
Yang sudah, yang belum? Bu Rohayati? Bu Rini, Bu Rohayati, Bu Nur Hasana, kemudian Bu Nikmah. Bu Lestari, halo Bu Les. Pripun Pak Fat? Bu Rohayati. Oh, suarane. Oh, Ya. oke. Kan udah tak kirim di grup. Coba keterangannya. Iya. Oke. Iya. Kemudian Bu Oh, Mbak Ika sudah tinggal sama Irfan. Siap.